Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Pada akhir pekan ini sudah dilaksanakan ajang Asia Road Racing Championship. Setelah beberapa pekan ya Asia Road Racing ini libur, jadi kembali lagi pada akhir pekan ini yang dilaksanakan di sirkuit Motegi Jepang. Nah, ini juga merupakan salah satu sirkuit yang merupakan sirkuit legend untuk perhelatan MotoGP. Dan ini nanti akan admin bahas juga mengenai sejarah dari sirkuit Motegi ya, sedikit akan admin bahas karena admin agak sedikit tertarik tentang sirkuit Motegi Jepang ini. Nah, untuk pembalap Indonesia pada ajang Asia Road Racing Championship di pekan ini ada nama seperti Muhammad Kiandra Ramadipa dan juga Veda Ega Pratama pada ajang ini. Nama mereka berdua ini menjadi sorotan di Asia Road Racing Championship karena juga mereka itu mengikuti ajang balapan internasional yang membuat dua nama pembalap Indonesia ini menjadi sorotan. Bukan hanya Muhammad Kiandra Ramadipa dan juga Veda Ega Pratama saja ya sob pembalap Indonesia yang beraksi di ajang Asia Road Racing Championship, tetapi juga masih ada pembalap-pembalap Indonesia lainnya. Namun kali ini untuk dua pembalap muda ini yaitu Kiandra Ramadipa dan juga Veda Ega Pratama, dua nama ini memang sedang menjadi sorotan. Untuk Muhammad Kiandra Ramadipa, pada ronde ke-1 di ajang Asia Talent Cup di sirkuit Qatar, Ramadipa berhasil keluar sebagai juaranya. Sedangkan untuk Veda Ega Pratama, sudah banyak yang tahu ya sob bagaimana untuk prestasi yang diraih oleh Veda Ega Pratama pada ajang balapan Asia, khususnya pada Asia Talent Cup di musim 2023. Pada ajang tersebut, Veda Ega Pratama berhasil keluar sebagai juara umumnya atau overall champion di Asia Talent Cup musim 2023. Bahkan, Veda juga mendominasi ajang tersebut di musim 2023. Kali ini di musim 2024, Muhammad Kiandra Ramadipa lah pengganti Veda Ega Pratama di ajang Asia Talent Cup. Usianya masih 14 tahun, sedangkan Veda Ega Pratama usianya 15 tahun yang sekarang sudah mengikuti ajang balapan internasional Red Bull MotoGP Rookie Cup. Kali ini untuk Muhammad Kiandra Ramadipa menggunakan nomor start yang sama dengan yang digunakan oleh Veda Ega Pratama di ajang Asia Talent Cup. Jadi mereka berdua ini sama-sama menggunakan nomor start 7 di ajang Asia Talent Cup. Tampaknya di musim 2024 ini Muhammad Kiandra Ramadipa siap meneruskan penampilan cemerlang dari Veda Ega Pratama di musim balap 2023 pada ajang Asia Talent Cup. Bukan hanya itu saja, tetapi juga di ajang Asia Road Racing Championship. Terbukti pada akhir pekan ini Muhammad Kiandra Ramadipa berhasil meraih double podium pada kelas Asia Production 250cc yang diikuti oleh Veda Ega Pratama pada musim sebelumnya. Bahkan pada race ke-1 ajang Asia Road Racing Championship yang dilaksanakan di sirkuit Motegi Jepang, Muhammad Kiandra Ramadipa berhasil meninggalkan jauh lawan-lawannya seperti pada saat Veda Ega Pratama di kelas Asia Production 250. Pada saat itu admin bilangnya Veda Ega ini ninggalin lawannya sekebon. Kali ini giliran Muhammad Kiandra Ramadipa di race ke-1 kemarin ninggalin lawannya sekebon seperti jurus yang dilakukan oleh Veda Ega Pratama. Sedangkan untuk Veda Ega Pratama mungkin bisa Amin katakan Veda ini belum cocok untuk kelas super sport di musim 2024 ini. Tetapi bukan belum cocok dari segi skill dan juga mentalnya ya. Menurut admin ini lebih kepada fisik dari Veda Ega Pratama yang dari analisa admin belum cocok untuk kelas super sport 600. Dan tampaknya pendapat dari admin ini juga dibenarkan oleh komentator dari Asia Road Racing Championship. Mereka mengatakan untuk Veda Ega Pratama ini di kelas Super Sport 600 masih kalah fisik karena untuk motor di kategori Super Sport 600cc ini cenderung tidak stabil dan membutuhkan kekuatan fisik ekstra untuk bisa mengendalikannya dengan lebih baik. Hal tersebut dapat kita lihat dari penampilan Veda Ega Pratama dari ronde pertama Asia Road Racing Championship, di mana pada musim ini adalah musim perdana Veda Ega Pratama naik ke kelas Super Sport 600. Di ronde pertama, admin sudah pernah membahas bahwa Veda Ega ini setiap keluar dari tikungan dia ini susah untuk membuat motornya inline. Hal tersebut kalau dari analisa admin bukanlah kesalahan dari Veda Ega Pratama, tetapi memang karena untuk motor Super Sport 600, seperti kata dari komentatornya juga ya, untuk motor Super Sport 600 ini cenderung terlalu bergoyang atau bisa kita katakan tidak stabil, apalagi kalau saat keluar tikungan, saat motor ini dibuka powernya. Nah, untuk Veda Ega Pratama sendiri,
yang usianya masih 15 tahun dengan kecenderungan motor 600cc yang terlalu tidak stabil ini setiap keluar tikungan tentu saja harus mengeluarkan extra power agar ia bisa membuat motornya ini bisa dikendalikan saat keluar dari tikungan. Sayangnya, hal ini berdampak buruk bagi Veda Ega Pratama saat ia menjalani balapan. Mungkin pada saat sesi kualifikasi dan juga free practice, Veda Ega bisa improve dari segi time-nya. Tetapi, dampak buruk ini terlihat pada saat Veda Ega Pratama menjalani balapan. Di saat awal-awal balapan, Veda bisa tampil cepat. Tetapi sayangnya pada saat balapan sudah berjalan 3 hingga 5 lap, kemudian Veda mulai kedodoran karena seperti yang admin katakan tadi, untuk bisa membuat motornya ini stabil saat keluar tikungan, Veda harus mengeluarkan extra power yang membuat stamina dari Veda Ega Pratama cepat terkuras. Lantas, apakah ini artinya Astra Honda Racing Team memaksakan Veda Ega naik kelas di musim ini ke kelas Super Sport? Yang sebelumnya Veda Ega ini sudah tampil baik di Asia Production 250 atau satu kelas di bawah Super Sport 600 ini ya, pada ajang Asia Road Racing Championship. Kalau menurut admin bisa saja iya dan juga bisa saja tidak. Bisa saja iya maksud admin ya seperti yang kita bahas tadi ya, karena fisik Veda Ega Pratama yang belum cocok untuk Super Sport, jadi terkesan ini sesuatu yang dipaksakan. Tetapi bisa juga tidak, karena mungkin saja Astra Honda Racing Team memikirkan untuk pengembangan pembalap binaannya seperti Veda Ega Pratama dan juga Muhammad Kendra Ramadipa. Untuk Veda Ega Pratama, kenapa ia sampai dinaikkan ke kelas Super Sport 600? Menurut admin salah satu alasannya ialah karena pengembangan. Jadi untuk Astra Honda Racing Team pasti sudah mengetahui bahwa Veda pasti akan kesulitan di kelas Super Sport ini, bukan karena skill dan mentalnya seperti yang admin bilang tadi, tetapi memang karena Veda masih kalah fisik. Jadi, artinya Astra Honda Racing Team sudah mengetahui bahwa Veda ini akan sulit untuk bisa bertarung di barisan depan pada musim ini di kelas Super Sport 600. Tetapi demi pengembangan pembalap binaannya, di mana usia Veda ini masih 15 tahun, dengan menambah jam terbang Veda mengikuti balapan di kategori Super Sport 600, tentu saja skill Veda Ega akan lebih terasa pada ajang balapan internasional. Karena Veda sudah terbiasa dengan motor yang cc-nya cukup besar dan juga bobotnya cukup berat, sehingga otomatis hal ini akan menambah keterampilan Veda Ega Pratama dalam menghadapi balapan-balapan yang akan ia hadapi nantinya, baik di dalam program Road to MotoGP maupun balapan internasional lainnya yang Veda ikuti di Asia. Memang keputusan dari Astra Honda Racing Team yang pada musim ini memutuskan untuk Veda Ega Pratama naik ke kelas Super Sport 600 di ajang Asia Road Racing Championship tentu saja menimbulkan pro dan kontra dari sobat-sobat balap mania. Pasti ada yang setuju dan tidak setuju dengan keputusan dari Astra Honda Racing Team untuk Veda Ega Pratama di ajang Asia Road Racing Championship ini. Tetapi kembali lagi, pasti Astra Honda Racing Team juga sudah mempertimbangkan hal yang terbaik untuk Veda Ega Pratama. Salah satunya adalah yang admin sebutkan tadi atau yang admin jelaskan sebelumnya mengenai pengembangan untuk Veda Ega Pratama atau pembalap binaan dari Astra Honda Racing Team. Karena secara logika apabila kita melihat Veda Ega Pratama pada penampilannya di ajang Asia Road Racing Championship di kategori Super Sport 600, bisa admin katakan untuk Veda Ega Pratama belum mampu mengejar prestasi di kategori Super Sport 600cc ini seperti pada saat Veda Ega di kategori Asia Production 250 pada musim sebelumnya. Walaupun begitu, bukan berarti penampilan dari Veda Ega Pratama di kelas Super Sport 600 ini buruk ya sob. Hanya saja Veda belum mampu secara fisik untuk bisa bersaing di kategori Super Sport 600. Oke sob, sekarang kita bedah dulu hasil race ke-1 di kategori Super Sport 600, dimana untuk race satunya yang berhasil keluar sebagai pemenangnya ialah Apiwat Wongtananun, pembalap dari Thailand ya. Memang ini langganan juara di Super Sport 600 pada ajang Asia Road Racing Championship. Kemudian yang berhasil menempati posisi kedua ialah Kengo Nagao, pembalap wildcard dari Jepang. Jadi tentu saja sirkuit Motegi Jepang ini bukanlah sirkuit yang asing baginya. Kemudian di posisi ketiga ada Muhammad Adinata Putra, rekan dari Veda Ega Pratama di Astra Honda Racing Team. Untuk Astra Honda Racing Team sendiri juga sebenarnya adalah tim yang langganan juara juga ya di kategori Super Sport 600cc ini. Kemudian untuk Veda Ega Pratama di race ke-1 berhasil menyelesaikan balapan di posisi ke-8.
Selanjutnya kita akan analisa lap time dari Veda Ega Pratama dan juga yang berhasil keluar sebagai juaranya di race ke-1 ini, yaitu Apiwat Wongtananun. Kenapa admin bisa menganalisa bahwa penampilan Veda Ega Pratama tidaklah buruk di kategori Super Sport 600cc, tetapi Veda ini tidak mampu karena kalah fisik? Nah, dari data lap time inilah kita bisa menyimpulkannya. Oke, langsung saja kita melihat data lap time dari Veda Ega Pratama pada race 1 di kategori Super Sport 600cc. Untuk lap time rata-rata dari Veda Ega Pratama ini ialah 1 menit 56,310 detik. Ini untuk rata-rata lap time-nya ya. Jadi dari 12 lap ini Veda itu rata-rata mendapatkan lap time yang konsisten itu di 1 menit 56. Sedangkan untuk pembalap yang berhasil meraih waktu tercepat pada race ke-1 kali ini ialah di 1 menit 53,437 detik. Jadi memang Veda Ega ini masih ketinggalan sekitar 3 detik. Artinya memang jam terbang ya. Tetapi kita bisa melihat di sini konsistensi dari Veda Ega Pratama pada race pace-nya. Untuk waktu tercepat yang berhasil Veda Ega Pratama raih pada race ke-1 ini yaitu di 1 menit 55. Nah, seperti yang kami katakan ya, Veda Ega ini di kelas Super Sport 600cc pada awal-awal lap ini bisa mencatatkan waktu tercepat. Seperti contohnya pada kita lihat di lap time ini. Coba lihat di lap kedua, ketiga, keempat, kemudian kelima dan juga ketujuh, Veda Ega ini berhasil mencatatkan waktu di 1 menit 55. Tetapi baru setelah itu Veda Ega Pratama mencatatkan waktu di 1 menit 56, kemudian di 1 menit 57. Dari hasil lap time ini bisa kita simpulkan, pada akhir-akhir lap Veda Ega mulai kehabisan stamina. Karena seperti yang admin katakan di awal tadi bahwa untuk kategori Super Sport 600cc ini motornya cenderung tidak stabil, sehingga akan menguras stamina Veda Ega Pratama dengan cukup cepat. Selanjutnya, apabila kita melihat data lap time dari pembalap yang juara di race ke-1 kategori Super Sport 600cc kali ini yaitu Apiwat Wongtananun, pembalap dari Thailand. Untuk rata-rata lap time-nya itu berhasil mencatatkan waktu di 1 menit 54,277 detik. Nah, dari sini admin menyimpulkan Veda Ega akan sulit mengejar prestasinya seperti Asia Production 250cc, tetapi pada kategori Super Sport 600cc ini Veda masih kalah jam terbang dan juga kalah fisik. Selanjutnya mari kita lihat hasil race keduanya. Sayangnya di race kedua kali ini untuk Veda Ega Pratama tidak berhasil menyelesaikan balapan karena Veda Ega terjatuh. Yang berhasil keluar sebagai juaranya di sini ialah Kengo Nagao, pembalap wildcard dari Jepang, disusul Apiwat di posisi kedua dan Azroy Hakim Anwar di posisi ketiga. Oke sob, itulah dia hasil untuk race ke-1 dan race kedua pada kategori Super Sport 600. Selanjutnya mari kita bedah hasil balapan pada kategori Asia Production 250. Pada kategori Asia Production 250 yang berhasil menjadi juaranya ialah Muhammad Kiandra Ramadipa. Disusul posisi kedua ada Herjun Adna Firdaus dan di posisi ketiga ada Arai Agaska Dibani Laksana. Semuanya di posisi 1, 2, 3 adalah pembalap dari Indonesia. Di sini yang menakjubkannya adalah pada race ke-1 di mana Muhammad Kiandra Ramadipa yang berhasil keluar sebagai juaranya ini berhasil membuat gap dengan pembalap yang finish di posisi kedua itu lebih kurang 5 detik. Makanya admin katakan di awal tadi bahwa Muhammad Kiandra Ramadipa ini di race ke-1 menggunakan jurus ninggalin lawan sekebon, sama seperti pada saat Veda Ega Pratama di kelas ini di kategori Asia Production 250 pada musim sebelumnya. Kemudian dari data lap time yang berhasil diraih oleh Muhammad Kiandra Ramadipa ialah berhasil mencatatkan waktu rata-rata di 2 menit 08,917 detik. Dan untuk waktu tercepat pada race ke-1 yaitu 2 menit 08,355 detik. Artinya di race ke-1 rata-rata Muhammad Kiandra Ramadipa ini berhasil mencatatkan waktu tercepat. Luar biasanya pada race ke-1 ini race pace dari Ramadipa ini konsisten di 2 menit 08. Jadi pantas saja kalau di race ke-1 Muhammad Kiandra Ramadipa bisa ninggalin lawannya sekebon. Karena kalau kita melihat data lap time dari pembalap yang finish di posisi kedua yaitu Herjun Adna Firdaus, untuk rata-rata lap time-nya itu di 2 menit 09. Untuk Herjun Firdaus sendiri berhasil mencatatkan waktu rata-rata di 2 menit 09,553 detik. Selanjutnya untuk hasil race kedua kembali lagi Muhammad Kiandra Ramadipa berhasil menjadi juaranya. Disusul Ryota Ogiwara di posisi kedua dan juga di posisi ketiga ada Yuta Date. Jadi di posisi kedua dan ketiga ada pembalap dari Jepang.
Untuk data lap time pada race kedua ini dari Muhammad Gendra Ramadipa berhasil mencatatkan waktu rata-rata tercepatnya di 2 menit 09,917 detik. Jadi di race kedua ini agak menurun ya. Kalau di race ke-1-nya itu di 2 menit 08 rata-rata dari Ramadipa. Kali ini di race kedua di 2 menit 09. Dan juga jalannya balapan pada race kedua kali ini cukup sengit, tidak seperti pada race ke-1 di mana Muhammad Gendra Ramadipa berhasil meninggalkan lawannya sekebun. Kali ini di race kedua, Muhammad Gendra Ramadipa ini harus berjibaku dengan lawan lainnya. Bahkan Ramadipa mendapatkan persaingan yang sengit dari rekan satu timnya yaitu Herjun Adna Firdaus. Tetapi pada akhirnya pada saat balapan memasuki beberapa putaran terakhir, Ramadipa kembali menunjukkan konsistensinya untuk berada pada pimpinan balapan. Sampai akhirnya Ramadipa berhasil menjadi juaranya. Kita intip juga untuk data lap time pembalap yang finish di posisi kedua yaitu Ryota Ogiwara. Untuk Ryota Ogiwara di race kedua kali ini berhasil mencatatkan waktu tercepat di 2 menit 09,438 detik. Jadi untuk catatan waktu rata-rata dari Ryota Ogiwara yang finish di posisi kedua dengan Muhammad Gendra Ramadipa yang finish di posisi ke-1 tidak jauh berbeda ya. Hanya saja kali ini di race kedua kembali Muhammad Gendra Ramadipa berhasil menemukan momentumnya untuk keluar sebagai double winner pada ronde ketiga ajang Asia Road Racing Championship pada kategori Asia Production 250. Oke sob, itulah dia pembahasan untuk video admin kali ini. Jadi untuk kesimpulan di video admin kali ini ada dua ya. Yang pertama mengenai Veda Ega Pratama, yang mana menurut admin untuk kategori Super Sport 600cc ini Veda Ega harus mempunyai jam terbang yang lebih banyak lagi untuk bisa meraih prestasi. Serta Veda juga membutuhkan pengembangan fisik untuk bisa bersaing pada kategori Super Sport 600 ini. Tetapi tidak boleh dilupakan juga bahwa Veda Ega Pratama ini di dalam program Road to MotoGP, sehingga program yang dijalani Veda Ega Pratama harus seimbang dengan fokusnya pada program Road to MotoGP. Kemudian kesimpulan admin yang kedua dan yang menjadi kesimpulan terakhir admin di video kali ini yaitu mengenai penampilan Muhammad Gendra Ramadipa di kategori Asia Production 250. Dengan berhasilnya Ramadipa meraih double winner pada race ke-1 dan juga race kedua pada ronde ketiga di ajang Asia Road Racing Championship di kategori Asia Production 250, tentu saja Ramadipa menjadi proyeksi selanjutnya dari Astra Honda Racing Team untuk meneruskan jejaknya seperti juga Veda Ega Pratama di kejuaraan balap internasional. Tetapi tentu saja musim ini masih panjang, jadi masih banyak waktu untuk Muhammad Gendra Ramadipa untuk membuktikan dirinya apakah ia layak untuk menjadi proyeksi selanjutnya pada ajang balapan internasional. Nah, itulah dia sob kesimpulan dari admin. Semoga saja informasi ini bermanfaat untuk sobat-sobat balapannya semuanya. Apabila ada salah-salah kata di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.